terkait tentang dugaan tindakan kekerasan pelecehan seksual baik secara verbal maupun digital yang terjadi di salah satu kampus ataupun universitas. Kami sampaikan kepada rekan-rekan dan masyarakat bahwa perkara ini menjadi perhatian kita bersama. Kita sangat prihatin peristiwa ini terjadi di suatu lingkungan yang kita anggap itu memberikan tempat didikan yang bisa kita terapkan di dalam masa saat sekarang ataupun masa yang akan datang. Sejauh ini, sampai dengan hari ini, Polda Metro Jaya secara resmi belum menerima laporan polisi. Akan tetapi, langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat PPA dan PPO, sudah melakukan koordinasi dengan pihak universitas yang bersangkutan. Yang kedua, saat ini juga sudah berkoordinasi kepada penasihat hukum dari korban untuk melakukan pendampingan konsultasi terkait tentang peristiwa ini. Yang ketiga, Direktorat PPA dan PPO sudah mengumpulkan beberapa barang bukti, membuat laporan informasi terkait tentang koordinasi dengan pihak universitas, sehingga kami dari Polda Metro Jaya pasti akan membuka ruang terhadap peristiwa ini. Tapi kami juga akan menghormati secara kelembagaan bahwa kampus universitas sedang mengambil langkah tahapan-tahapan secara internal. Kami mengimbau untuk kita sama-sama menghormati ruang yang sedang saat ini dilakukan oleh universitas. Terkait tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, Polda Metro Jaya siap untuk melakukan koordinasi, melakukan pendampingan terkait tentang hukum apabila akan dilibatkan dari pihak universitas. Tetapi apabila nanti akan harus menerima laporan polisi, Polda Metro Jaya juga siap akan memproses ini. Kami juga memberi himbauan kepada seluruh masyarakat untuk kita membangun empati, menjaga perasaan dari korban, untuk kita tidak mengunggah identitas dari korban, termasuk fakta dan peristiwa. Kita juga mengapresiasi dari korban yang seluruh korban-korban kekerasan seksual untuk bisa speak up, untuk bisa melaporkan, menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada kepolisian, dan kami yakin kita semua akan memberikan dukungan yang positif. Khususnya Polda Metro Jaya akan hadir dalam penegakan hukum terhadap perkara-perkara pelecehan, kekerasan seksual, baik itu verbal maupun digital. Selanjutnya tentang terjadi lagi di salah satu kampus di mana seorang peristiwa itu terjadi sekira bulan Mei 2022 dan baru dilaporkan sekira beberapa hari lalu, mengingat bagi korban, pelapor masih menyandang status sebagai mahasiswi. Yang bersangkutan tidak ingin proses belajar mengajar ini terhambat, melaporkan seorang oknum dosen pengajar, tenaga pengajar. Ini merupakan kekerasan seksual juga yang dalam hal ini sudah kami terima laporan polisi, di mana ada ajakan dari seorang oknum dosen tersebut mengajak untuk berpacaran, memiliki hubungan, relationship. Terus ada tatapan dan perkataan yang menjurus ke hal-hal yang negatif, serta meraba bagian-bagian tertentu dari mahasiswi. Nah, ini dilaporkan, begitu juga dengan sang dosen membuat laporan balik. Nah, kami perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat, Polda Metro Jaya, kepolisian dimanapun berada, itu tidak akan menolak laporan dari warga masyarakat. Tetapi laporan itu juga tidak akan diterima atau ditindaklanjuti secara utuh apabila
bukan merupakan suatu tindak pidana. Yang kedua, tidak cukup bukti ataupun bukti-buktinya tidak terkait tentang peristiwa pidana yang dilaporkan. Yang ketiga, tidak cukup saksi-saksi yang mendukung terkait tentang peristiwa itu, sehingga kepolisian berhak untuk menerima, tapi setelah itu berhak untuk menghentikan proses penyelidikan ataupun tidak naik ke proses penyidikan. Jadi siapapun warga masyarakat berhak untuk membuatkan laporan kepada kepolisian, tapi secara tegas, profesional, dan transparan. Pihak penyidik juga akan bisa memutuskan perkara itu akan lanjut ke ranah proses penyidikan atau dihentikan pada tahap proses penyelidikan. Untuk proses RJ ataupun SP3 saudara RS nanti